Tuhan itu ada, tapi jangan ditanyakan ada di mana, adanya kapan, dan sampai kapan. Kenapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Faqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa tawaffana muslimin. La mubadilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum taqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Puji dan syukur kita menjadikan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi, bersua kembali dalam acara kajian sederhana tentang mengenal Islam, mengenal ihsan, dan mengenal iman, supaya kita digolongkan menjadi golongan mukminin, muslimin, dan muttaqin. Dan harapan yang terbesar kita adalah kita mendapatkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap kepada junjungan kita, teladan kita, sauri tauladan kita, yaitu Nabiyuna wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabat, keluarga, tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya, agar kita semua bisa mendapatkan pertolongan yang paling utama nanti di yaumil jazah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebagaimana kita maklumi bahwa kemarin kita belajar mengenal Allah, sama-sama belajar mengetahui dan mengenal Allah, baru sampai sifat nafsiyah. Nah, kalau kemarin di diagram seperti ini berarti tauhid itu atau akidah uluhiyah itu kemarin baru sifat nafsiyah. Dan isinya sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud. Sementara definisi sifat nafsiyah ialah sifatun maqoma fiddati madamati dzat. Jadi sifat yang ada di zat selama zat itu ada. Sebagaimana kita kemarin sudah memberikan contoh-contoh sederhana atau melalui logika-logika yang memang bisa kita jangkau dengan sederhana. Selanjutnya, jadi Allah yang pertama, Tuhan itu harus mempunyai sifat wujud, artinya ada. Sebelum merujuk atau dilanjutkan ke sifat-sifat 1, 2, 3 dan selanjutnya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa hukum yang ada di dalam kitab tauhid atau dalam ilmu tauhid, kita soalnya nanti akan berbicara hukum menurut ilmu tauhid, hukum menurut ilmu fikih. Soalnya antara hukum ini punya hukum masing-masing dan definisi masing-masing. Di dalam ilmu tauhid hukum ada 3. Hukum, agar nanti ketika saya bacakan misalkan wajib, berarti secara langsung kita akan mengenal wajib itu menurut ilmu tauhid dan definisinya apa. Kalau saya berbicara mustahil, nah yang mustahil itu berarti secara logika akal bisa langsung menerima dan langsung merujuk ke definisi mustahil yang ada di kitab tauhid. 1, hukum yang ada di tauhid itu adalah wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga,
jaiz. Ini hukum-hukum yang ada di dalam kitab tauhid atau ilmu-ilmu tauhid. Yang dimaksud wajib seperti kemarin kita telah bahas, kita singgung sedikit, yang namanya wajib itu adalah akal menerima akan adanya satu hal dan akal akan menolak ketidakadaannya hal tersebut. Itu yang namanya wajib. Sementara mustahil itu berarti sebaliknya. Akal akan menolak adanya perkara tersebut dan akal akan menerima ketidakadaannya perkara tersebut. Jadi lawannya wajib yaitu mustahil. Sementara jaiz itu di suatu waktu akal akan menerima dan di satu waktu akal akan menolak. Nanti kita akan definisikan atau akan cari contoh-contoh yang bisa disambungkan atau melalui definisi-definisi ini. Jadi yang pertama, sifat yang wajib dimiliki oleh Tuhan itu adalah wujud. Artinya ada. Berarti mustahil kalau Tuhan itu tidak ada, berarti Adam. Atau artinya tidak ada. Ini berarti sifat yang wajib, sementara ini sifat yang mustahil. Sifat yang wajib, Tuhan itu harus memiliki sifat ada. Kalau Tuhan tidak ada, berarti akal akan menolak. Karena tidak mungkin ada suatu ciptaan sementara penciptanya tidak ada. Dan akal akan menerima. Kalau begitu berarti yang kalau ciptaannya ada, berarti wajib penciptanya harus ada. Logikanya ada meja. Tidak mungkin meja ini berdiri sendiri. Tentu ada yang membuat meja atau yang membuat meja. Gitu kan? Dan akal akan menolak jika meja ini bisa berdiri sendiri. Ada tapi tidak ada penciptanya. Itu akal akan menolak. Demikian akal akan membenarkan, berarti wajib meja ini harus ada yang membuat atau ada si pembuat meja. Dan akal akan membenarkan itu. Itu yang dinamakan dengan wajib dan mustahil. Berarti kalau ada bumi, langit, dan isinya, maka wajib harus ada pencipta langit, pencipta bumi, pencipta isi langit dan bumi. Akal akan membenarkan itu. Karena secara logika tidak mungkin bumi dan langit berdiri sendiri. Karena dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang, itu bumi berubah-ubah. Lalu siapa yang mengubah itu? Siapa yang menciptakan itu? Maka sepakat baik para filosof atau para ahli filsafat bahwa ada kekuatan besar di atas kekuatan manusia. Sehingga didefinisikanlah yaitu kekuatan Tuhan. Baru mengenal. Maka Tuhan itu harus ada. Lalu kalau jadi pertanyaan, Tuhan itu ada, tapi jangan ditanyakan ada di mana, adanya kapan, dan sampai kapan. Kenapa demikian? Kalau kita buat diagram seperti ini, wujud, di sini ada maujud, di sini ada ma'dum. Tadi Tuhan itu wajib ada dan maha ada. Berarti pada hakikatnya yang mempunyai hakikat ada itu adalah Tuhan. Katakanlah di sini Allah yang mempunyai ada. Sementara selain Allah, kalau tidak diadakan, ini artinya maujud itu diadakan, ya ditiadakan. Ini posisi kita sebagai makhluk itu ada di sini, kalau tidak di sini ya di sini. Tidak mungkin ada di dua tempat yang bersamaan. Artinya, kalau kita ada pada saat ini berarti posisi kita sedang diadakan. Diciptakan oleh Allah. Terus misalkan besok atau lusa kita meninggal, maka kita ditiadakan. Berarti dalam posisi ini kita hanya punya satu posisi. Kalau tidak di sini ya di sini, kalau tidak di sini ya di sini. Itu sehingga yang maha ada itu cuma
Allah. Sehingga kalau dilarikan ke tasawuf, kita mau membanggakan apa dengan posisi seperti ini? Karena kita sudah diadakan adanya di dunia, terus semua yang ada di dalam diri kita Allah adakan, dan tidak menutup kemungkinan dalam dalam waktu cepat Allah bisa mentiadakan. Jadi posisi kita itu sebagai makhluk itu diadakan, kalau tidak ada ya ditiadakan. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang ada dalam milik kita, itu semua cuma Allah yang adakan dan Allah yang mentiadakan. Karena pada hakikatnya yang ada itu cuma Allah. Lalu tadi jangan sampai ada pertanyaan Allah adanya di mana, terus adanya kapan, dan adanya sampai kapan. Karena pertanyaan itu tidak pantas untuk Allah dan pantasnya untuk kita. Karena kita diadakan, kalau tidak ya ditiadakan. Berarti kan pertanyaannya kita ada di mana? Karena kalau berkata Allah ada di mana, berarti Allah butuh tempat. Sementara yang butuh tempat itu adalah makhluk. Berarti kalau Allah butuh tempat, ya Allah sama dengan makhluk. Sekali lagi, jadi jangan sampai mengatakan Allah itu di mana, adanya kapan, dan sampai kapan. Kalau pertanyaan itu kepada makhluk ya tepat. Makhluk itu ada di mana? Ya sekarang kita ada di alam dunia. Adanya sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Adanya dari mulai kapan? Dari mulai ibu melahirkan kita, ibu mengandung kita. Itu posisi kita. Kalau di pertanyaan itu jangan dilarikan ke Allah atau jangan disampaikan ke Allah. Itu pantasnya untuk makhluk. Karena kalau pertanyaan Allah, Allah yang punya ada. Karena yang mengadakan dan yang mentiadakan Allah. Kita ada pun kita diadakan, dan kalau tidak ada kita pun ditiadakan. Kita tidak punya tidak mungkin ada makhluk ada di posisi ini, di tengah yang ini. Karena posisi ini hanya mutlak milik Allah. Allah mau mengadakan sesuatu, maka berfirmanlah Allah, idza arada, dalam surah Yasin dijelaskan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka bila mana Allah menghendaki suatu perkara atau mau menciptakan suatu perkara, kun fayakun, kun, maka jadilah satu perkara ini, kun fayakun. Ketika Allah menciptakan makhluk, kun, jadilah kamu jadi seorang bayi dalam rahim ibu, maka jadilah jadi seorang bayi. Fayakunu, maka terbukti jadi manusia atau jadi kita dan sebagainya. Pun demikian, ketika makhluk itu tidak ada, berarti yang mentiadakan adalah Allah. Inilah posisi kita. Jadi perlu diketahui bahwa yang pada hakikatnya yang mempunyai sifat wujud itu hanya Allah. Lalu ada pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan gini, Allah ada, terus kita ada, yang membedakan adanya Allah dengan adanya kita apa? Yang membedakan adanya Allah dengan kita, kalau adanya Allah itu hakikat, kalau adanya kita itu aridi atau baru, gitu kan, idofi. Maka wujud ini atau kalau tidak begitu seperti ini. Lalu apa yang membedakan adanya Allah dengan adanya kita? Allah itu yang mengadakan, sementara kita yang diadakan. Maka untuk membedakan hal ini, wujud itu dibagi menjadi 3. Untuk membedakan antara wujud makhluk dan wujud Allah. Pertama, wujud hakiki atau ini hakikat. Yang kedua, wujud aridi. Yang ketiga, wujud
Idofi. Nah, inilah posisi wujud. Jadi untuk membedakan adanya Allah dan adanya makhluk Allah, maka wujud ini supaya kita lebih mudah dipahami itu ada 3. Pertama, wujud hakiki. Wujud hakikat itu ya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah tidak dimulai dengan tidak ada, dan adanya Allah tidak diadakan oleh yang mengadakan. Yang kedua, wujud aridi, wujud yang baru. Ya, wujud yang baru seperti adanya bumi dan langit, adanya makhluk, adanya manusia, adanya hewan, adanya bumi, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu ada yang baru, adanya baru. Meskipun itu udah ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, kalau menurut ilmu tauhid, baik jutaan tahun atau ribuan tahun, kalau dibanding dengan wujud hakiki, tetap ini dibanding akan disebut baru, meskipun sudah ratusan tahun, karena ada yang menciptakan dan ada yang mentiadakan. Terus wujud idofi. Wujud idofi itu adanya suatu perkara karena disandarkan dengan perkara yang lain. Contoh, adanya ayah karena adanya seorang anak. Karena kalau dia tidak memiliki anak, itu tidak mungkin disebut ayah. Adanya istri karena adanya suami. Kalau tidak ada suami, tidak mungkin disebut istri. Ya paling disebut wanita, jenis kelaminnya. Adanya menantu karena adanya mertua. Kalau dia tidak punya mertua, berarti tidak disebut menantu. Itu logikanya. Itu adanya suatu perkara disandarkan kepada hal yang lain. Adanya panas karena adanya dingin. Tidak mungkin, kalau tidak ada panas, kita tidak akan mengenal dingin. Adanya siang karena disandarkan karena adanya malam. Kalau tidak ada malam, kita tidak akan mengenal siang. Jadi hal yang berlawanan itu disebut wujud idofi. Adanya suatu perkara itu disandarkan dengan perkara yang lain. Jadi itu kesimpulan atau pemaparan sederhana tentang sifat wujud. Jadi yang mempunyai atau yang hakikat punya wujud itu cuma Allah. Selain Allah itu tidak punya wujud. Kita pun meskipun kita ada, kita posisinya diadakan atau adanya pun baru. Dan adanya kita bisa ada 2 posisi ini, bisa aridi, bisa idofi. Kita disebut ayah karena kita punya anak, kita disebut suami karena kita punya istri, kita punya mertua karena kita jadi menantu. Itu. Aridi karena kita posisinya baru. Kalau dibandingkan dengan para pendahulu, kita baru. Dengan orang yang berusia 70 tahun berarti kita misalkan di usia 30 tahun berarti kita posisinya baru. Meskipun kita sudah 30 tahun, kalau dibanding dengan usia 70 tahun ya kita baru. Terus ada lagi orang yang usia 15 tahun berarti dia baru. Berarti selama itu yang namanya alam, yang namanya wujud manusia atau wujud makhluk itu pasti akan baru selamanya. Tidak akan jadi abadi dan mungkin tidak akan pernah menjadi abadi. Nanti karena kita adanya sebelum tiada, sebelumnya kita tidak ada dulu, baru diadakan oleh Allah, dan nanti kita akan ditiadakan oleh Allah, dan nanti kita pun akan diadakan lagi oleh Allah. Jadi itu penjelasan tentang sifat wujud. Kesimpulan dari penjelasan atau materi kali ini, bahwa Allah wajib mempunyai sifat wujud atau Tuhan wajib harus ada. Dan adanya Tuhan harus beda dengan adanya makhluk. Karena adanya Tuhan itu tidak diintervensi dengan mengadakan, terus tidak terbatas waktu Tuhan ada di mana, terus sampai kapan dan di mana. Nanti takutnya ada pertanyaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa.
Ada yang mengartikan bahwa Tuhan itu ada di aras. Kalau Tuhan ada di aras berarti posisinya Tuhan butuh tempat. Sementara kalau Tuhan butuh tempat berarti Tuhan sama dengan kita. Maka Allah di sini menurut ilmu ini harus dikaji dengan ilmu isti'aroh atau ilmu majaz. Nanti kita bisa mengkaji makna lebih dalam tentang ar-Rahmanu 'alal istawa. Insya Allah besok mungkin kita akan perjelas atau kaji lebih jauh tentang wujud Allah, tentang wujud idopi, wujud hakiki, dan wujud aridi. Untuk sementara mungkin materi dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.